Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada hari ini dalam rangka pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslimin. Maka hari ini akan saya bahas surat Al-Isra ayat nomor 22 dengan Al-Isra ayat 45. Maka kami persilakan Saudara Abid untuk membacanya ayat-ayat tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madmuman mahdulan. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada Saudara Abid yang telah membacakan surat Al-Isra ayat 22 dan ayat nomor 45. Yang sebelumnya akan saya jelaskan masalah i'rabnya dulu pada surat Al-Isra ayat nomor 22. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fata'uda madmuman mahsulan. Ya, la di sini nahi, ya, ingat kemarin tuh. Wala taj'al ini fi'il mudhari' majzum kan ada lam nahi ini. Iya. Ma'allahi ilahan akhara. Saya artikan, jangan kamu jadikan Tuhan lainnya beserta Allah. Jadi menyekutukanlah, nah gitu. Fatak udah, nah ini kan fi'il mudhari' mansub karena ada fa ini. Nah, fa ini fa sababiyah, sebab daripada nahi. Kalau kemarin itu bila fi'il nahi itu harus dibaca, fi'il mudhari'nya harus dibaca majzum. Tapi karena ada fa ini, maka fi'il mudhari' ini menjadi mansub. Ini fathah ini yang menunjukkan mansub. Jadi fa di sini bukan fa jawab, tapi fa sababiyah, sebabnya dia itu menjadikan Tuhan selain beserta Allah. Maka fatak udah, maka dia itu duduk, ya, menjadi, ya, madmuman, ini halun saja, ya, madmuman, jadi tercela, mahzulan, tan terhina, gitu. Jadi kalau kita orang itu menyekutukan Allah, ya, itu kita ini menjadi orang yang tercela dan mahzulan, yang terhina, gitu, ya. Ini saya i'rabi seperti ini karena sesuai dengan ilmu qawaidnya. Jadi ini nahi, ya, saya sebutkan lagi. Karena ini fi'il nahi majzum, ini kalau ada fa, nah ini fa ini fa sababiyah. Nah, namanya fa sababiyah, bukan fa atau bukan. Nah, bukan fa jawab. Nah, bukan. Ini berarti fa ini menunjukkan sebabnya. Nah, dia menjadi tercela dan terhina, mahzulan, ya. Nah, ingat, ya, awas, ini harus diingat itu. Fatak udah, ini nasab, maka harus dibaca fathah fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang kita masuk pada surat Al-Isra
ayat 45. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturon. Nah, kalau orang-orang murotal itu membaca hijaban masturo, ya biasanya gitu. Itu orang-orang murotal itu. Kalau saya enggak, saya memberi pelajaran itu harus dibaca hijaban masturon. Nah, gitu. Sebabnya apa? Saya takut yang mengikuti pengajian saya itu yang baru-baru belajar baca Al-Quran. Kalau disuruh nulis, nanti ditulis masturo, roknya ini fathah nanti akhirnya. Iya, saya artikan. Wa idza qara'tal Qur'ana, nah, apabila ini huruf aja, qara'ta, saya telah membaca Al-Qur'an. Nah, ya. Al-Qur'an di sini sebagai maf'ulun bi. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Nah, ini halun, ada keterangan dia. Kami jadikan Allah antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, ya, hijaban masturon. Hijaban itu sebagai maf'ul, masturon sebagai halun, dinding, hijab, tabir ya, masturon. Masturon itu tertutup. Jadi apabila kita orang muslim itu membaca Al-Quran, ya, katanya Allah itu, kami jadikan antara kamu yang membaca dari itu dan orang-orang yang tidak beriman pada yaumul akhir itu dijadikan itu hijaban, dinding atau tabir ya, masturun, yang tertutup. Jadi dia akan percaya orang-orang yang tidak beriman pada yaumul akhir itu kalau isi Al-Quran itu betul-betul benar dan hak dari Allah. Ini oleh Allah sendiri dikatakan hijaban masturun, ada dinding yang tertutup. Jadi kalau kita ini berdakwah pada orang yang kafir, dia tuh tidak akan percaya belum dia dibuka oleh hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tuh mendengarkan tapi tidak akan paham, tidak akan terima lah itu apa yang isi Al-Quran itu. Ini katanya Allah sendiri, karena ada hijaban masturon, dinding yang tertutup, jadi tabir ini. Ini ada hadis yang berkenaan dengan ayat itu. Iya. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturun. Ini hadisnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Abu Ya'la wa Ibnu Abi Hatim wa sahihahu. Disahihkan oleh Abi Hatim wa Ibnu Mardawai wa Abu Naim wal Baihaqi. Semuanya ini perawi-perawi hadis itu, ya, an Asma'i, dari Asma binti Abi Bakrin. Jadi Asma ini anaknya Abu Bakar. Hadis ini berasal dari Asma. Lama nazalat tabat yada Abi Lahabin, ya. Tatkala surat Al-Lahab itu turun, ya, yang berbunyi tabat yada Abi Lahabin, ya. Umpamanya sampean ngerti masalah bahasa ilmu nahwunya, ya, tabba yada, ini boleh sampean baca tabba yada Abi Lahabin. Nah,
Karena tak di sini tak menunjukkan tak taknis. Nah yada ini majas daripada mu'annas. Jadi kalau sampai baca tabba yada abi lahabin itu dibolehkan menurut ilmu nahwunya. Tapi karena Al-Quran itu turut di Indonesia itu dengan mushaf Utsmani, ya dibaca saja tabbat yada abi lahabin. Nah gitu ya, itu masalah surat Al-Lahab itu. Ini yang mengutarakan itu Asma binti Abu Bakar. Akbalat aura'u ummu jamilin. Nah, ummu jamil ya. Ini aura'ul ummu jamil, ini istri daripada Abu Lahab ya. Dia tuh mendatangi ya, dan dia sambil berteriak-teriak walau walatu biyadaha faharo fayakakulu. Dia tuh Ummu Jamil itu ya mendatangi Rasulullah lah. Wa biyadaha, di tangannya dia memegang ulekan. Wahya sambil dia mengatakan mudammaman abina wa dinahu qolaina wa amrohu asoina. Nah, ini dia berteriak-teriak itu sambil membawa ulekan itu, seperti ya benda untuk memukul lah gitu. Mudammaman, dia tuh mengatakan ya, kalau ayahnya itu dicela. Wadinahu kolaina, wadinahu kolaina, dan saya katanya Ummi Jamil itu mencela agamanya. Jadi agama Islam itu dicela, dia gak senang, membenci lah. Wa amrohu asoina, dan saya mendurhakai segala perintahnya yang ada di Al-Quran itu. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisa wa Abu Bakrin ila janbihi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu duduk bersama Abu Bakar di sampingnya. Jadi sambil berteriak-teriak dia itu mengatakan seperti tadi itu. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, lakot akbalat hadihi, sungguh perempuan itu, Ummi Jamil itu menghadap dia. Wa ana, katanya Abu Bakar itu, wa ana akhofu antaroka, saya khawatir dia akan melihat kamu ini Muhammad ya. Fakola, maka Rasulullah itu berkata, annaha lantaronia, bahwasanya perempuan itu sekali-kali tidak akan melihat aku, katanya Rasulullah. Maka dia membaca wa qara'a Qur'anan iktasoma bihi. Nah, maka dia membaca Quran untuk minta perlindungan lah dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu tadi. Ya, membaca surat Al-Isra ayat nomor 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturon. Ayat ini dibaca oleh Rasulullah. Maka perempuan itu Ummi Jamil itu datang sehingga Umat berdiri di muka Abu Bakar. Falam taro Nabiya sallallahu alaihi, maka
perempuan tadi itu tidak melihat Rasulullah. Lalu Rasulullah dia mengatakan seperti ini, perempuan itu yang Ummi Jamil itu, ya Abu Bakrin balagoni, ya, hai Abu Bakar, telah sampai padaku ansohi maka ajani, bahwasanya sahabatmu yaitu Rasulullah, kami ini kembali ke Rasulullah, ajani mencela mencaci, ya. Faqala Abu Bakar la warabbi hadzal baita. Abu Bakar berkata, tidak, demi Tuhanku yang menguasai Baitullah ini, hadzal baita ini Mekah istilahnya. Nah, yang menguasai, demi Tuhanku yang memiliki, yang menguasai Baitullah, yaitu rumah ini. Maha jaga, maka Abu Bakar itu berkata, tidak, dia mencelamu. Nah, ini kembali ke anak perempuan itu. Ban sarofta, maka perempuan tadi itu ya meninggalkanlah kembali. Waya sambil dia tuh mengatakan, waya takulu qad alimat Quraisyun anna sayyidah. Sungguh, ya, orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwasanya aku ini anaknya Sayyidah, tuan anaknya pemimpin di orang kaum Quraisy. Jadi ayat ini, hadis ini berkenaan dengan surat ini turun, gitu, ayat Al-Isra. Jadi Ummu Jamil ini salah satu istrinya dari Abu Jahal itu. Maka dia tuh waktu surat Al-Lahab turun, dia ngamuk istilahnya gitu lah, berteriak-teriak sambil membawa ulekan, sambil mengatakan hudam maman abina, iya, dia telah mencela ayahku, wadinahu kholaina, saya membenci agamanya. Jadi agama Islam itu dibenci dia. Wa amrohu asoina, kami mendurhakai apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu, agama itu. Itulah. Padahal pada waktu itu Rasulullah duduk bersama Abu Bakar, di sampingnya dia. Perempuan tadi, Ummi Jamil itu datang ke hadapan Rasulullah dan Abu Bakar tadi. Wa ana akhafu, saya khawatir. Jadi Abu Bakar ini khawatir antara perempuan tadi itu melihat Rasulullah pada waktu itu. Nah, maka Rasulullah itu berkata, annaha lan taroniya, bahwasanya perempuan itu tidak akan melihat aku. Nah, gitu. Maka dia tuh membaca ayat tadi itu, wa idza qara'tal Qur'ana aja. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir, ya siapapun juga orang kafir yang tidak, yang ini menyembah, menjadikan Tuhan selain daripada beserta Allah, itu tidak akan melihat, tidak akan mampu, apa yang diucapkan Al-Quran itu. Karena apa? Hijaban masturun, oleh Allah itu dikasih dinding yang tertutup. Nah, makanya itu Rasulullah itu membaca ayat ini. Jadi ayat ini jangan dibuat apa istilahnya, kalau kita membaca Al-Quran itu untuk membungkam, tidak bisa. Ini Rasulullah sendiri yang baca pada waktu itu, kejadiannya pada waktu itu. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini masalah surat Al-Isra ayat 22 dan 45. Jadi sekali lagi,
ayat Al-Quran yang pertama itu, ya janganlah kamu, kita ini menyekutukan Allah kalau itu. Maka kalau kalian itu melakukan suatu sekutu, ya umpamanya gini, umpamanya itu, ya kan saya menyembah ini untuk mendekatkan diri kepada yang maha hidup, yang mempunyai hidup. Tidak boleh, sama saja. Jadi istilahnya wasilah itu tidak ada dalam agama Islam, itu wasilah tidak ada. Ya sekali lagi, jangan dibuat Al-Quran ini sebagai tameng lah, kalau itu tidak ada. Nah, ini Rasulullah sendiri yang membaca. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.